kali ini saya selaku moderator eh, akan menjelaskan sedikit tentang rundown kegiatan hari ini. Di antaranya adalah pembinaan kelas 11 dan kelas 12 terkait tentang tata tertib sekolah yang akan dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bapak Ganda Yanuar SPD. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Bapak Ganda Yanuar untuk memaparkan materi tentang tata tertib sekolah. Bapak Ganda Yanuar dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ade Kurniawan selaku kepala acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, terutama nikmat sehat, ya. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sekolah, di ruang kelas, walaupun Bapak secara fisik tidak ada di ruang kelas kalian, tapi melalui media ini, YouTube, Bapak bisa menyapa dan serasa dekat dengan kalian. Selawat serta salam juga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bumi ini kepada arah pencerahan, ya. Dengan ilmu pengetahuan, akhirnya manusia menjadi tercerahkan. Juga yang Bapak sayangi, siswa-siswi pada kesempatan kali ini, Bapak diamanahkan oleh sekolah untuk memberikan pembiasaan atau bimbingan akademik, ya. Kita namakan bimbingan akademik, terutama bagian tata tertib siswa. Mengapa tata tertib siswa ini perlu disampaikan? Karena hasil akhir dari suatu sekolah adalah tentu saja outputnya, yaitu lulusannya. Siswa atau sekolah itu dianggap baik atau tidak, cerminannya adalah dari siswa itu. Nah, apa yang menjadi tolak ukur dari siswa itu selain mungkin angka-angka hasil ujian di akhirnya seperti UN, kalau mungkin UN sudah dihapus, ada ujian akhir sekolah dan sebagainya. Tetapi jauh dari itu adalah apa? Karakter dan mentalitas lulusan SMA itu sendiri. Nanti kalian begitu lulus dari SMA itu adalah mungkin sebagian ada yang melanjutkan pendidikan, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada yang kemudian kembali kepada masyarakat dunia usaha, masyarakat umumnya. Nah, masyarakat sebagai pengguna jasa kalian tentu akan melihat bahwa mungkin ada anggapan, saya mah lebih suka menggunakan siswa-siswi lulusan SMA 6. Karena apa? Karena mudah untuk beradaptasi, semangat kerjanya dan sebagainya. Nah, itu semua didapatkan dari mana? Tentu saja dari pembiasaan ketika kalian di sekolah. Nah, sekolah itu dari mulai jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Pertanyaannya kemudian, kenapa sih harus jam 4? Kenapa tidak jam 10 saja? Atau tidak jam 12, jam 1? Karena memang sekolah adalah merupakan pendidikan awal candra di muka, penggolongan atau pembentukan karakter kalian hingga kalian dinyatakan siap untuk terjun ke masyarakat. Ya, dididiknya di mana? Di sekolah. Makanya sekolah sebisa mungkin untuk hampir sesuai dengan dunia nyata, dunia usaha. Nah, disinilah kemudian posisi strategis tata tertib. Jadi, bagaimana siswa di sekolah tersebut mau bagus apabila kemudian satu sekolah tersebut tidak punya tertib, atau bahkan ketika tata tertibnya ada tetapi tidak diindahkan, yang tidak dilaksanakan, itu menjadi suatu hal yang percuma. Nah, dalam hal ini Bapak kemudian
mau menyampaikan materi terkait tata tertib. Nah, tata tertib ini sebelum saya sampaikan, pada minggu lalu sudah Bapak sampaikan kepada perwakilan kelas. Ya, perwakilan kelas waktu itu diundang 1 atau 2 orang kelasnya. Mungkin ada kelas yang tidak hadir perwakilannya, tapi Bapak menganggap dari semua kelas itu hampir 85%-nya mengirimkan perwakilannya, sehingga Bapak merasa bahwa aturan ini sudah quorum begitu, sudah bisa dinyatakan valid lah ya. Bapak sampaikan kepada perwakilan kelas kalian mengenai apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak inginkan dari anak Bapak itu seperti apa. Kemudian didiskusikan. Nah, jadi tata tertib ini sudah melalui proses diskusi dengan siswa-siswi, ya, sudah melalui proses diskusi, sudah dalam tanda kutip mungkin tawar-menawar ya, Pak, kalau bisa sih pada poin ini kami memberi saran begini, A dan B dan D, C dan sebagainya. Dan dari pihak sekolah juga menyampaikan, kita berargumen. Bapak senang sekali dengan seperti ini, bahwa kalian ternyata punya kemampuan berargumentasi, mengeluarkan pendapat, kemampuan untuk berpikir kritis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak menyampaikan tertib. Nggak banyak sih ya tertibnya. Nah, ini Bapak izin share screen dulu. Nah, sudah tampil Pak Adik gambarnya? Sudah. Nah, selanjutnya ya. Mohon ditutup dulu Pak Adik. Dengar saya. Baik, Bapak lanjutkan dari tertib ini ya. Poin pertama adalah tentang kehadiran siswa. Jadi poin pertama, siswa itu diharapkan atau diwajibkan hadir setiap hari efektif belajar. Jadi kalau pada hari tidak efektif, ya, misalnya Sabtu Minggu, ya sudah tidak usah ditanyakan lagi Pak libur atau tidak. Ya, berarti memang kalau bukan hari efektif, kalian tidak belajar ke sekolah. Untuk masuknya, ya siswa masuk kelas itu pukul 7.00 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Nah, poin kedua, siswa melakukan presensi menggunakan alat atau aplikasi yang disediakan oleh pihak sekolah. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa pada semester kemarin kita sudah menguji cobakan absensi melalui fingerprint. Nah, tetapi kedepannya kita tidak menutup kemungkinan bahwa absensi yang akan kita lakukan itu tidak lagi hanya fokus kepada fingerprint saja, tetapi ada aplikasi lain berbasis Android misalnya yang lebih memudahkan agar siswa tidak harus ke depan untuk absen. Kalau lupa absen, cukup dari handphone, bisa kemana-mana saja dibawa. Kita kedepannya akan menggunakan itu. Jadi kita terus akan menggunakan, sehingga fingerprint itu hanya dijadikan sebagai alat cadangan apabila misalnya aplikasi tersebut mengalami error. Presensi yang dilakukan oleh siswa itu kita berikan nilai. Ini harapannya adalah bahwa setiap anak mau mempunyai nilai atau mengejar nilai, menentukan nilainya secara sendiri. Ya, yang mau nilai 100 tentu saja berarti silakan absen dari pukul 6 sampai pukul 7. Itu kami berikan nilai. Lalu kemudian pukul 7.01 sampai 7.15 siswa akan diberikan nilai 90. Nah, kemudian presensi mulai 7.16 sampai 7.30 diberi nilai 80. Yang lebih dari 7.30 seperti 7.31 kita tidak berikan nilai, tetapi siswa tetap diberikan haknya untuk belajar. Jadi siswa tidak ada kata dipulangkan. Ya, walaupun terlambat, ya masuk saja, silakan absen. Lalu kemudian nanti mungkin ditanya oleh pihak yang piket mengapa terlambat, lalu kalian bisa belajar. Jangan sampai nanti kemudian
akibat terlambat presensi kamu pulang lagi terus bicara kepada orang tua dipulangkan oleh sekolah. Tidak ada ya. Jadi SMA 6 Kota Serang tidak punya kebijakan memulangkan siswa yang terlambat. Nah, kemudian bagi siswa yang mengalami keterlambatan 5 kali secara kumulatif atau tidak kumulatif, misalnya hari ini terlambat, seminggu kemudian tidak terlambat, terus kemudian terlambat lagi, atau misalnya begini, terlambat selama 5 hari berturut-turut, maka dia akan mendapatkan pemberitahuan atau peringatan yang ditujukan kepada orang tua siswa, ya. Jadi kita tidak lagi mengapakan kalau pada semester kemarin 3 kali terlambat kemudian dihitung alfa. Nah, Bapak rasa itu tidak terlalu efektif, maka kebijakannya akan kami rubah dengan 5 kali keterlambatan ya secara berturut-turut, maka akan kami berikan surat atau peringatan kepada orang tua siswa. Ya, ini bentuk sebagai komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa. Jangan sampai nanti siswa yang terlambat setiap hari kita tidak pernah tahu, tidak pernah diberitahu orang tuanya, nanti juga kemudian menjadi suatu masalah. Ya. Kemudian nomor 6, siswa wajib mengikuti kegiatan pembiasaan dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini tentang pembiasaan. Bapak harap bahwa pembiasaan ini kita lakukan bersama-sama. Pembiasaan yang kita lakukan bersama-sama fungsinya adalah memberikan pembiasaan kepada kalian agar kalian setelah lulus dari SMA Negeri 6 Kota Serang itu terbawa karakternya. Ya, terbangun karakternya melalui proses pembiasaan. Karena Bapak meyakini sekali bahwa pendidikan karakter, pendidikan mental itu bukan dilakukan hanya di kelas, tapi justru paling terbaik adalah melalui proses pembiasaan. Ya, contoh misalnya kalian bangun pagi nih, ya, kamu niatkan besok mau bangun pagi, tapi karena sudah terbiasa bangunnya siang, maka mungkin sulit sekali untuk bisa bangun pagi. Tetapi ketika dibiasakan, mungkin hari ini kamu bangun jam 8, besoknya kamu bangun jam 7.50, ya. Kemudian besoknya turun lagi sampai kemudian pada satu titik kamu karena telah terbiasa bangun sebelum jam 6, maka betapapun kamu tidur malam maka akan bangun tetap sebelum jam 6, ya. Itulah bagusnya pembiasaan. Dalam hal ini Bapak meminta kalian melakukan pembiasaan dari pukul 7.10 sampai 7.30. Apa yang dilakukan pembiasaan kan yaitu sama seperti semester kemarin, pembacaan Asmaul Husna dan membaca ayat suci Al-Quran. Setiap kelas mungkin tidak harus sama, silakan. Ataupun nanti kita samakan, kita programkan bisa saja. Tetapi apabila belum mendapatkan pembiasaan yang dijadwalkan atau secara menyeluruh, kalian mulailah dari diri sendiri, dari kelas sendiri melakukan penjadwalan pembiasaan, terus dilakukan sehingga pada akhirnya kalian bisa terbiasa seperti itu. Kemudian poin ke-7, ini siswa tentang meninggalkan ruang dan sekolah. Ya, Bapak bahas sekaligus saja poin 6 sampai poin ke-10. Jadi pada saat sedang ada kegiatan pembelajaran, maka kamu tidak boleh keluar tanpa izin guru. Ya. Nah, untuk apa keluarnya? Ya, tentu saja harus dijelaskan kepada Bapak Ibu guru. Lalu kemudian terkait meninggalkan sekolah juga Bapak tidak mengizinkan kalian melakukan kegiatan di luar sekolah, baik itu pada saat jam istirahat, ya, atau jam istirahat pertama atau jam istirahat kedua. Kenapa? Bapak sering ingatkan kepada anak-anak yang sering keluar itu, bukan masalah keluarnya, tetapi apa? Ketika kamu sudah keluar gerbang SMA Negeri 6 Kota Serang, maka bahaya itu mengintai kalian. Ya, sering Bapak sampaikan begitu, dan betul saja pernah kejadian di SMA Negeri 6 Kota Serang, anak keluar, ya, izinnya bahkan mungkin tanpa izin, bawa motor, ya, belanja ke satu toko, sampai akhirnya motornya hilang. Nah, mending kalau motornya sendiri, ini motornya temannya yang dia pinjam, kan itu merepotkan semua pihak. Dan sekolah kebagian tidak enaknya saja, ya, padahal kamu keluar tanpa izin, ya, kemudian tidak
tidak menyampaikan kepada Bapak Ibu dan sebagainya, tetapi sekolah ikut tidak enaknya saja. Oleh karena itu, Bapak melarang sekali kalian pada jam istirahat untuk keluar lingkungan sekolah. Apabila alasannya jajanan sebagainya, sekarang kantin sudah buka ya. Jadi silakan manfaatkan kantin untuk kalian bisa jajan. Nah, poin kedua adalah ketidakhadiran siswa. Untuk ketidakhadiran siswa, ada setidaknya ada 4 kategori siswa dinyatakan tidak hadir. Yang pertama adalah sakit. Sakit yaitu kondisi di mana kalian secara fisik memang tidak mampu untuk datang ke sekolah. Nah, untuk sakit, Bapak mengharapkan kalian memberikan surat keterangan dokter apabila sakitnya lebih dari 3 hari. Tetapi jika sakitnya misalnya, Bapak paham lah sakit misalnya 1 hari 2 hari butuh istirahat aja Pak, gimana Pak? Cukup pemberitahuan dari orang tua, surat dari orang tua saja ya. Tapi apabila kamu sakitnya lebih dari 3 hari, maka silakan minta surat dari dokter, dari klinik untuk diberikan kepada sekolah. Karena apa? Kategori sakit kalian sudah kategori sakit yang memang harus rujuk ke dokter seperti itu atau berobat ke dokter. Ya. Kemudian izin dinyatakan dengan surat dari orang tua. Nah, untuk izin silakan tidak usah dari dokter ya, cukup dari orang tua saja membuat surat atau pemberitahuan. Bapak ingatkan lagi bahwa sudah duduk di SMA, kamu harus bisa memilah mana kiranya izin yang bisa kamu tinggalkan atau mana kegiatan keluarga yang memang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh misalnya ketika kakak kamu menikah, bolehlah kakak kandung ya, Bapak memahami. Tetapi apabila misalnya saudara menikah, kemudian tetangga menikah dan sebagainya, diusahakan tidak usah sampai izin tidak sekolah saja. Toh kemudian acara hajat tetanggamu tidak ada, kamu juga tetap berjalan, kecuali kamu ya pada saat pernikahan tetangga kamu diminta untuk jadi saksi, bolehlah silakan izin. Tetapi kalau cuma hanya sebagai penonton, sampaikan saja, mohon maaf bukan apa-apa karena saya masih punya tugas belajar gitu. Ya. Jadi untuk izin ini Bapak harap kalian dapat memilah izin mana yang sekiranya kamu tidak dapat tinggalkan atau mana izin yang bisa sekiranya ditinggalkan. Nah, kemudian alfa ini adalah kondisi di mana kamu tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Ya, satu lagi adalah dispensasi di mana kalian tidak hadir ke sekolah karena tugas sekolah. Dispensasi. Nah, semua konfirmasi atau pemberitahuan ketidakhadiran siswa harus dilakukan oleh orang tua kepada wali kelas. Orang tua atau wali kepada wali kelas. Jadi Bapak tidak mau kalian memberikan konfirmasi ketidakhadiran sendiri kepada wali kelas. Bu, saya mohon maaf tidak bisa hadir. Ya. Atau bahkan mungkin menitip kabar ke temannya. Tolong sampaikan ke X, saya tidak bisa masuk. Ya, yang menyampaikan adalah temannya. Itu tidak baik. Satu komunikasi yang memang tidak baik juga ya. Sampaikan saja kepada orang tua. Kalau memang kamu sakitnya benaran atau izin benar, pasti orang tua juga mau juga memberikan masukan. Tapi juga jangan sampai kemudian kamu memanfaatkan orang tua untuk ya selalu melindungi kalian untuk tidak hadir. Janganlah, sudah dewasa kalian. Kemudian 4. Siswa dinyatakan alfa jika tidak ada pemberitahuan resmi berupa surat dari orang tua atau surat keterangan sakit ya. Jika 3 kali alfa tanpa keterangan, maka kalian akan mendapatkan surat peringatan atau pemberitahuan kepada orang tua. Nanti sifatnya mungkin kami tidak akan selalu manggil orang tua ya, karena Bapak pahami bahwa orang tua juga punya kesibukan. Tapi pemberian surat itu cukup bagi kami untuk menginformasikan kepada orang tua bahwa kalian ada sesuatu di sekolah. Jika orang tuanya peka, maka akan datang Bapak yakin. Jadi ketika dapat surat dari sekolah, begitu dibaca, aduh ini saya dapat panggilan dari sekolah. Kalau orang tuanya yang memang kemudian betul memperhatikan, pasti minimal telepon ke wali kelas. Bu, ini anak saya kenapa mendapat surat? Ya. Atau bahkan kalau misalnya lebih perhatian lagi, datang ke sekolah ke wali kelas ketemu, kasih kesaksian. Kenapa anak saya ini mendapat surat? Ya, kami sampaikan.
ini anak ibu 3 kali lebih nih tidak masuk dengan terang alfa. Padahal kata ibunya selalu berangkat dari sekolah ya, berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi ini. Kemudian poin ketiga adalah tentang pembelajaran ya. Jadi pembelajaran ini yang perlu Bapak sampaikan terkait pembelajaran, setelah kita rehat 2 tahun akibat pandemi, maka mata kita seolah-olah terbuka bahwa yang namanya pembelajaran tidak hanya bersifat ya. Jadi setidaknya di SMA 6 menganut 3 mode pembelajaran nantinya. Mode pertama adalah mode luring ya, dimana ini adalah pembelajaran konvensional seperti biasanya. Bapak tidak akan terlalu bahas panjang ya. Lalu kemudian pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Di SMA 6 memungkinkan saja ya, misalnya di tengah minggu memungkinkan pembelajaran luring, atau misalnya sekolah sedang jadi sesuatu yang di luar dugaan, maka kebijakan pembelajaran jarak jauh bisa diambil secara mendadak. Misalnya hari Selasa masih tetap buka, begitu diumumkan besok kalian PJJ ya pembelajaran jarak jauh karena sekolah akan menggunakan ini dan sebagainya. Maka dilaksanakanlah pembelajaran jarak jauh melalui LMS atau aplikasi yang disediakan oleh pihak sekolah. Ya, tentu saja kita ketahui secara bersama adalah aplikasi Microsoft Teams. Jadi yang masih belum punya atau misalnya yang Teams-nya masih tidak aktif, silakan hubungi tim IT sekolah. Ada Pak Judi, ada Pak Ade, ada Pak Uja ya. Dan mode ketiga adalah pembelajaran blender atau penggabungan antara luring dan daring menggunakan LMS atau aplikasi yang disediakan pihak sekolah. Jadi misalnya ketika naik lagi nih, misalnya pandemi corona naik lagi, maka bisa saja kemudian kita berkebijakan 50% siswa yang ada di sekolah ya, dan 50% siswa ada di rumah. Yang di rumah bukan berarti tidak belajar, tetapi kalian tetap belajar mengikuti melalui virtual ya, seperti sekarang nih ya. Kalian ada di kelas, Bapak ada di kantor, tetap bisa memberikan pembelajaran. Dengan konsep 3 mode ini, maka diharapkan di SMA 6 tidak ada lagi siswa yang tidak mendapatkan hak untuk belajar. Kalaupun Bapak Ibunya sedang ditugaskan keluar, misalnya Pak Gana tolong keluar saja, dapat tugas keluar mendampingi anak-anak atau dapat pelatihan, maka saya tidak boleh melupakan kewajiban mengajar kepada kalian. Mungkin Bapak bisa mengajarnya melalui PJJ dari Jakarta, kamunya di sini, tetap dijelaskan dan sebagainya. Jadi pada masa sekarang kita harus mau ya secara terbuka mengakui kemajuan teknologi dan ya jangan menolak perubahan lah ya prinsip Bapak. Karena apa, kalau orang yang menolak perubahan pada akhirnya dia akan mati sendiri, akan kalah sendiri oleh perubahan. Ya. Kemudian poin ketiga, siswa dapat menggunakan HP pada saat pembelajaran dengan seizin guru yang mengajar pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini terkait handphone juga ya, kebijakan sekolah itu sangat memudahkan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga terkadang disalahgunakan oleh siswa ya. Ketika pembelajaran guru nerangin, kamunya pegang HP dan itu sedang chat atau bahkan mungkin main game ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan sepakati ya antar semua warga sekolah bahwa HP itu hanya dapat digunakan pada saat pembelajaran. Itu pun dengan seizin guru ya. Di luar pembelajaran, saya harap ketika di lingkungan sekolah ketika di lingkungan kelas untuk tidak menggunakan handphone ya. Kalau sedang tidak belajar mungkin silakan saja. Dan itu pun Bapak harap gunakanlah handphone kamu secara bijak. Ya, untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai kemudian handphone kamu digunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Kemudian nomor 4, siswa melakukan pembelajaran di luar kelas dengan pendampingan guru mata pelajaran. Jadi boleh saja pembelajaran itu dilakukan di luar kelas, tetapi harap didampingi oleh guru ya. Jangan sampai kalian di luar, gurunya di kantor. Gitu. Bagus juga. Nomor 5. Lanjutnya nomor 5.
siswa tidak diperkenankan makan minum selama pembelajaran dilakukan, kegiatan belajar. Ini Bapak sering dapat laporan sekali dari para guru. Guru itu mengajar juga haus, ya, harus dipahami. Mengajar itu ngomong terus tuh haus, lapar dan sebagainya. Tetapi para guru dapat memahami, dapat menunda laparnya itu karena apa? Menghormati siswa-siswinya karena ingin belajar. Nah, Bapak harap juga siswa-siswi kita dapat juga menghormati Bapak Ibu gurunya. Ketika Bapak Ibu gurunya sedang menerangkan, mohonlah tidak makan, tidak minum. Kalaupun pengen minum memang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus minum, izin aja keluar sebentar, minum sebentar terus masuk lagi. Jangan sampai di depan guru kamu makan, minum, gurunya menjelaskan. Ya, saya pikir pembelajarannya menjadi tidak berkah ya. Tuh, ya. Jadi makan minum itu tidak diperbolehkan ketika kegiatan pembelajaran. Selanjutnya poin keempat tentang kerapihan berpakaian siswa dan siswi. Nah ini sebetulnya sudah hatam kalian untuk kelas 11 dan 12 itu ya. Penjadwalan pakaian seragam sekolah adalah pakaian putih, celana atau rok abu-abu ya Senin sampai Selasa. Untuk batik Rabu dan Kamis. Nah yang beda adalah pada hari Jumatnya. Pada hari Jumat kalian boleh menggunakan pakaian pramuka atau baju batik nasional atau batik daerah atau juga olahraga karena memang nanti setiap Jumat kita setting adalah kegiatan project ya, sehingga kalian terkadang perlu menggunakan pakaian olahraga ya. Nah, misalnya Pak hari Kamisnya dipakai, bagaimana? Boleh pakai olahraga atau training yang tidak sekolah, tidak SMA 6 juga boleh. Karena memang sifatnya ini rutin tiap Jumat gitu. Batik nasional, batik daerah kapan dipakai? Ini akan digunakan pada saat momen-momen tertentu, misalnya hari batik atau hari-hari besar nasional ya. Untuk pakaian seragam yang dikenakan juga harus mempunyai logo sekolah yang dijahit pada lengan baju sebelah kiri ya. Ini mah sudah tahu semua lah. Tapi yang paling penting dari kerapihan dan penampilan adalah Bapak berharap bahwa siswa-siswi ini dapat mengikuti aturan sekolah. Kenapa? Karena cerminan sekolah adalah siswanya. Sekali lagi Bapak sebutkan, cerminan sekolah adalah siswanya. Sekolah tersebut bagus apabila siswanya bagus. Nah, penilaian baik atau bagus terhadap siswa dari mana yang pertama kali? Tentu saja bukan dari segi intelektualitas. Ya, yang nampak dan pertama kali dinilai oleh orang luar adalah penampilan. Jika kesan pertama saja yang ditunjukkan tidak bagus, maka kemudian orang akan menyangka bahwa orang tersebut tidak bagus. Sepintar apapun kamu, sebaik apapun kamu, ketika kamu misalnya menggunakan yang dipakainya adalah tidak baik, ya maka orang akan berkonotasi bahwa orang tersebut tidak baik. Begitupun sekolah. Kalau misalnya anak-anak SMA 6 bajunya dikeluarin semua, rambutnya gondrong semua dan sebagainya, bagaimana pendapat orang lain? Ya, begitu. Bapak harap ini ya untuk penampilan Bapak rencananya akan membuat satu tim sendiri ya, tim gerakan disiplin yang akan menegakkan aturan sekolah. Ya, terdiri dari OSIS, dari guru dan sebagainya. Agar ayo apa yang sudah kita sepakati bersama ini kita laksanakan ya. Apa yang sudah kita menjadi kesepakatan bersama kita laksanakan ya. Nah, itu tentang perpakaian. Lalu penampilan. Bapak harap juga siswa-siswi SMA 6 itu berpenampilan ya tidak terlalu dalam tanda kutip kucel ya, punten misalnya. Tidak nyisir, tidak ya rambut acak-acakan dan sebagainya. Bapak harap penampilan SMA Negeri 6, siswa SMA Negeri 6 itu baik-baik. Berlebihan tidak, ya kurang juga tidak. Bapak juga tidak terlalu senang melihat misalnya yang laki-laki gondrong, ya rambutnya menutupi telinga samping kanan kiri, menutupi kerah baju di belakang, atau menutupi mata di depan seperti itu. Ya, apalagi kalau dicat warna-warni, lebih menjadi sesuatu yang tidak bagus lah kalau gitu. Lalu kemudian penggunaan aksesoris. Aksesoris yang boleh dipergunakan hanya aksesoris yang memang lumrah digunakan di masyarakat seperti jam,
Kalau hal-hal yang sifatnya gelang, ya, kalau mungkin perempuan silakan, tetapi Bapak juga berharap untuk tidak terlalu berlebihan. Karena kalau sudah berlebihan, ya, pada akhirnya menjadi objek atau fokus kejahatan. Bapak tidak mau selepas keluar SMA Negeri 6 mau pulang kalian menjadi korban kejahatan. Ya, cukup saja lah, ya, sederhana saja. Termasuk berdandan pun Bapak harap sederhana saja. Bapak juga tidak memungkiri bahwa kalian sekarang pada fase remaja menuju dewasa, butuh perhatian orang lain dan sebagainya. Tetapi Bapak harap jangan sampai citra SMA Negeri 6 juga kemudian menjadi sesuatu yang tidak baik, ya. Bapak harap kalaupun pakai bedak ya tipis-tipis aja, normal-normal aja, ya, begitu. Tidak pakai bedak pun kalian tuh sudah cantik kalau menurut Bapak, ya. Jadi cukup. Kemudian anting, gelang untuk perempuan silakan, tapi untuk laki-laki tidak, ya, tidak bertato dan tidak tindikan. Tidak menggunakan gelang-gelang yang dari apa tuh, maaf, kayak tali sepatu gitu. Pernah satu kejadian, Bapak ngambil cincin dari seorang laki-laki sama gelangnya, ya, siswanya langsung beralibi bahwa Pak ini mah punten jangan diambil karena ini wasiat dari nenek saya katanya, warisan. Kalau Bapak berpikir warisan tuh apa ya? Ya mobil, ya warisan tuh tanah gitu kan. Kalau warisannya gelang mah aduh, ya bolehlah mungkin bisa saja gelang itu warisan, tapi kalau ke sekolah mungkin disimpan dulu, dah disimpan di rumah dulu. Kamu berangkat pulang silakan pakai lagi, ya Bapak tidak masalah. Jadi ini tentang penampilan Bapak akan soroti terus, akan dalam tanda kutip mungkin razia akan Bapak seringkan, razia akan Bapak rutinkan, ya. Poin ke-6 tentang sarana dan prasarana. Nah, ini juga, ya, perlu diwaspadai atau disampaikan bahwa sarana prasarana sekolah mari kita jaga bersama, ya. Karena itu adalah milik kita bersama. Walaupun kalian suatu saat akan keluar atau lulus dari SMA Negeri 6 Kota Serang, tolong cintai itu. Barang yang sudah ada pelihara, jangan dicoret-coret, jangan dirusak dan sebagainya. Kamu dipinjamkan buku oleh perpustakaan, jaga bukunya, jangan sampai hilang, jangan sampai dicoret-coret, ya. Karena pada akhirnya dikembalikan ke sekolah, dipakai untuk adik-adik kamu nantinya. Jadi bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang terakhir dari sarana itu adalah terkait kendaraan bermotor. Bapak sering sekali, ya, meminta kepada kalian untuk apa? Kendaraan bermotor ini tolong dibereskan, ditertibkan. Sekali lagi Bapak tidak pernah menganjurkan kalian membawa sepeda motor, ya. Tetapi juga melarang juga enggak, ya. Kenapa kok tidak melarang? Karena Bapak memahami posisinya. Diperbolehkan membawa motor kalian yang belum 17 tahun, belum boleh membawa kendaraan bermotor. Tidak diizinkan. Bapak memahami bahwa sebagian besar di Kota Serang juga ada tempat-tempat yang memang susah diakses oleh kendaraan umum. Sehingga kalau tidak menggunakan kendaraan pribadi itu susah. Maka akhirnya sekolah mengambil kebijakan, daripada kemudian Bapak liarkan kalian parkir di luar, oke, tampung aja ke dalam, ya. Tetapi setelah di dalam pun mohon untuk tidak kemudian menyulitkan guru. Bapak ibumu di sekolah itu bukan tukang parkir, nah. Jadi silakan parkirkan sendiri secara rapi, ya. Sekiranya kamu belakangan, tolong, ya, rapihkan, isi tempat-tempat yang kosong. Untuk kegiatan yang lebih awal, jangan juga mentang-mentang parkiran masih kosong kamu di mana aja sehingga orang-orang yang datang belakangan itu tidak kebagian tempat, ya. Jadi ini juga Bapak akan berlakukan ini. Mudah-mudahan di semester ini akan bisa dilakukan bahwa kendaraan bermotor nanti akan diberikan stiker. Jadi hanya stiker-stiker tertentu, ya, kendaraan dengan stiker tertentu lah atau stiker yang diberi oleh sekolah yang bisa masuk. Yang punya 2 motor, 3 motor, ya silakan. Stikernya 3, ya. Tetapkan stikernya di bawahnya 1 mobilnya kan atau motornya. Nah, kemudian bagi yang mau membawa sepeda motor juga nanti akan harus melengkapi surat permohonan dari orang tua, sehingga kalau ada pun terjadi apa-apa, ya, yang memohon pertama kali siapa? Bukan kami kepada orang tua, bukan kami sekolah, mohon orang anak ini bawa motor aja, enggak, tetapi dari orang tua.
Sehingga ketika ada kehilangan dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab siswa sendiri yang membawa motor. Ya, kenapa bukan tanggung jawab sekolah? Karena sekolah bukan lembaga penitipan juga. Saya sering menganalogikan bahwa kalian parkir di mall, bayar ke mall. Bagian hilang, pernah nggak menuntut ke mall? Kan susah, nggak pernah ya. Gitu. Nah sekarang di sekolah, parkir iya, bayar enggak, ada hilang, pengen sekolah yang mengganti. Kan bingung ya, dari mana sekolah ini ya, anggarannya. Ya, siswa kehilangan handphone lapornya ke Paganda, siswa kehilangan motor lapornya ke Paganda, bingung pokoknya. Maka silakan yang membawa motor, rapikan, lengkapi dengan surat-surat permohonan, lalu kemudian menggunakan atribut atau alat-alat yang memang standar, helm standar, ya dan sebagainya, knalpot standar. Janganlah bising-bising seperti itu, mengganggu orang lain ya. Nah, kemudian tentang bendera upacara bendera, udah mungkin sudah hafal kalian ya, bahwa upacara bendera memang dilakukan pada hari Senin atau hari-hari besar nasional. Nah ini Bapak juga menyampaikan tentang sedikit etika dan sopan santun, kan ini bagian dari karakter. Ya, pertama Bapak ingin setiap siswa di antara kita wajib menghargai, menghormati, menyapa, dan memberikan salam kepada guru, kepala sekolah, staf TU, orang tua, dan sesama pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi sama teman aja harus sapa ya, kalau kenal. Kalau tidak kenal ya minimal senyum ya, gitu. Itu menunjukkan satu etika dan sopan santun. Kepada tamu yang datang, mau itu kamu kenal, mau kamu tidak kenal, apa salahnya berikan senyuman ya. Kepada ibu bapak gurumu, walaupun tidak ngajar di kelasmu, berikan senyuman. Kalau bisa bahkan mungkin salam ya, salam dengan guru tersebut. Manfaatnya salam itu adalah keberkahan ya. Kamu belajar di kelas sulit mengerti, ketika kamu salam ke gurunya, mudah-mudahan ilmu barokahnya turun kepada kamu. Kemudian tidak membuat coret-coretan di kelas, lingkungan atau luar lingkungan sekolah. Kelima, ikut memelihara tumbuhan, tanaman di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. 6, tidak mengganggu atau merusak sarana belajar sekolah. 7, wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. 8, wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun tidak mengajar di kelas yang tersebut. Nah, ini Bapak sering juga mendapat laporan bahwa apa? Siswa banyak ya, kemudian karena mentang-mentang guru tersebut tidak ngajar di kelasnya, diajukan ya. Bapak harap kamu bisa menjadi siswa yang tadi berkarakter, beretika, dan punya sopan santun. Terakhir, nah ini berisi larangan ya. Kadang-kadang kalau dilarang, semakin larang kamu tuh semakin penasaran ya, selalu dilakukan. Jadi untuk bagian ini ya, Bapak persilakan kalian untuk membaca lebih jelas ya, begitu. Tapi Bapak sebutkan saja ya, nanti biar minimal telah tersosialisasikan. Pertama, dilarang menggunakan topi bebas, aksesoris, dan perhiasan yang berlebihan ya. Kemudian dilarang jajan pada waktu pelajaran berlangsung ya. Nih, dilarang keras membawa rokok, minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam, atau senjata api di lingkungan sekolah. Dilarang menerima tamu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. Ya, misalnya, Pak, saya mau nemuin saudara saya, gitu kan, di sini dan sebagainya. Kalau tidak diizinkan oleh guru piket, maka tidak boleh. Lalu dilarang melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, sekolah, dan masyarakat. 6, dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, atau pemerasan. Ya, dilarang keras membawa koran atau majalah atau buku-buku VCD yang bersifat pornografi dan porno aksi. 8, dilarang keras merokok, minum minuman beralkohol, menggunakan narkoba di dalam maupun di luar sekolah. 9, dilarang keras melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban belajar. 10, dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian pelajar dan kepribadian nasional. Nah, ini berupa sanksi atau tindakannya. Mulai dari peringatan tertulis sampai kemudian yang terberat mungkin dikembalikan kepada sekolah, dan yang terberat lagi adalah mungkin disampaikan kepada pihak yang berwajib jika pelanggarannya bersifat pidana. Ada unsur pidana. Contoh misalnya
memukul orang lain, itu kan juga bersifat pidana, bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti itu. Nah, itu tata tertib di SMA Negeri 6 Kota Serang yang Bapak sampaikan kepada kalian. Bapak share nanti hasilnya atau filenya, atau Bapak chat, masukkan ke dalam web sahabat siswa untuk bisa dipelajari bersama dan dibaca bersama. Itu saja dari Bapak, mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari Bapak Ganda Yanuar selaku Wakasek Kesiswaan ya terkait tentang budaya sekolah dan tata tertib sekolah yang sudah bisa kalian lihat ya dan kalian pelajari ketika nanti filenya akan di-share ya. Mungkin nanti untuk filenya bisa kalian terima di website Sahabat Siswa untuk bisa kalian pelajari kembali poin-poinnya mulai dari poin pertama sampai dengan poin terakhir ya. Bisa nanti kalian pelajari. Jadi biar kalian sendiri pun lebih bisa ya mengetahui bahwa di SMA 6 itu ada budaya-budaya yang harus kalian perhatikan ya. Mulai dari kehadiran sampai dengan sanksi yang harus kalian waspada terhadap kegiatan-kegiatan yang akan ada di SMA 6 Kota Serang. Ya. Oke, saya selaku moderator dari kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.